antara ilmu dan kebodohan ini masing-masing punya sisi kebaikan dan keburukan. Jadi misalnya kalau ilmu ini mutlak diperlukan, jadi khususnya bagi ahli ilmu itu sendiri akan mengetahui begitu mulianya ilmu, begitu berharganya ilmu, begitu banyak sekali kemanfaatan ilmu. Karena segala sesuatu harus dengan ilmunya. Kalau tanpa ilmu maka akan terjadi kekeliruan dan berakibat fatal. Sebaliknya kalau bodoh, kalau kebodohan ini juga akan menjadikan bahaya tersendiri. Bodoh ini merupakan suatu keburukan dan akan menyakitkan sekali, terutama akan dialami oleh si penyandang kebodohan ini sendiri. Jadi dia akan merasakan betapa sakitnya menjadi orang yang bodoh, sementara melihat orang lain alim, pandai. Dia akan bangkit keinginan untuk belajar, namun terkadang ada penghalang, misalnya ada kedengkian dalam hatinya, atau ada kesombongan yang merasuk dalam hatinya, atau ada kemalasan-kemalasan, ya, merasa berat untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Dan ini akan menambah rasa sakit ya dalam dirinya. Kemudian banyak hal-hal yang bermanfaat di satu sisi namun berbahaya di sisi yang lain. Di sini contohnya seperti ketika naik perahu, naik kapal, tiba-tiba ada badai besar, ya, ada angin, ada gelombang yang menggoncang. Ini satu-satunya cara, ya, yakni harus membuang isi kapal, ya, membuang harta benda dan sebagainya demi menyelamatkan jiwa, ya, menyelamatkan penghuni kapal. Jadi satu sisi harta ini harus dilempar ke laut, ya, berarti seakan-akan jelek, ya. Tapi di sisi lain inilah jalan untuk keselamatan penumpang kapal tersebut, ya, karena bisa meringankan beban dan mengurangi goncangan di kapal tersebut. Sebaliknya juga kadang-kadang yang bermanfaat itu bisa menyakitkan, ada juga yang bermanfaat itu juga jelek, ya. Ini ada contoh-contohnya. Contoh yang bermanfaat tapi menyakitkan, misalnya ada anggota tubuh yang di luar
kenormalan ya. Misalnya tumbuh jari yang lebih atau daging yang tumbuh lebih. Nah ini kan sebaiknya dibuang ya. Ya, jadi istilahnya nak coro Jawa ini uji-uji ya. Atau mungkin kalau zaman sekarang mungkin ada daging tumbuh ya, atau ada tumor dan sebagainya. Nah ini harus ada anggota tubuh yang dibuang ya, dipotong. Nah di sini walaupun bermanfaat tapi menyakitkan di sini ya. Ya tidak apa-apa, manfaatnya ditempuh walaupun menyakitkan. Kemudian untuk contoh hal-hal yang bermanfaat tapi jelek, ini ada ya. Bermanfaat tapi apa? Jelek. Contohnya seperti kebodohan di satu sisi tertentu ya. Jadi kebodohan itu kadang-kadang bermanfaat ya. Misalnya orang tidak tahu apa-apa itu kan tidak ada hukumnya, tidak ada sanksinya ya. Jadi sebatas dia tidak tahu, dia dimaklumi, dimaafkan. Jadi, tapi kebodohan ini jangan dibiarkan berkepanjangan ya. Nanti kalau terus-menerus dalam kebodohan ya tunggu saja kehancurannya. Makanya diperlukan adanya mencari ilmu ya. Mencari ilmu itu wajib. Maksudnya wajib itu hal-hal yang sekira ia hadapi, sekira ia perlukan. Misalnya kalau mau belajar ya harus tahu ilmunya bagaimana supaya berhasil dalam belajar. Misalnya mau memasak ya ada ilmunya bagaimana supaya masakan itu lezat ya, supaya masakan itu apa? Memenuhi gizi dan sebagainya. Nanti lebih jauh lagi ya, misalnya kalau mau menikah ya harus tahu ilmunya menikah ya. Menikah dan tentunya segala perangkatnya ya. Mulai dari mahar, mulai nanti sampai urusan nafkah ya. Ya. Nah, nafkah itu ada yang mengatakan istilah nafkah batin sampai segitunya ya, sampai dalam ya, urusan intim ya. Itu semua ada ilmunya. Belum untuk urusan akhirat itu juga ada ilmunya ya. Kalau ingin takwa ya takwa yang bagaimana itu ada ilmunya tersendiri. Kalau ingin beribadah misalnya sholat yang benar ya, haji yang mabrur bagaimana. Nah ini semua harus didasari dengan ilmu. Karena segala hal yang tanpa ilmu nanti pasti akan kacau, pasti akan tersesat ya, akan tiada guna. Jadi begitu pentingnya ilmu, maka untuk meraih segalanya harus dilandasi dengan ilmu. Semoga bermanfaat.